Rata-rata sebenarnya pembaca buku saya sejak 2008 ya Pak, atau ya 2009 juga, dan berkat apa bisa bertemu dengan teman-teman yang sudah lama sebenarnya menunggu. Tadi apa yang dibagikan sebenarnya kalau dalam buku yang sedang saya promo, karena buku ini di Indonesia belum keluar nih Mbak atau Ibu ya. Buku ini adalah yang sedang dinanti oleh teman-teman Indonesia, tapi di launching secara soft opening di mana di Oktober gitu ya. Jadi Desember besok kita baru menyebar di seluruh Indonesia buku ini. Dan saya juga senang bertemu dengan teman-teman Indonesia yang dalam buku saya melihat bahwa orang sukses itu sebenarnya orang biasa yang hatinya luar biasa. Amin. Ya. Jadi apa yang tadi diceritakan sebenarnya hanya mengasah hati aja. Ya. Mungkin saya ingin membuat salah satu cuplikan dari buku ini bahwa kalau pisau coba ya, pisau itu diasahnya oleh batu. Coba deh pada saat pisau diasah oleh batu, dia mungkin menjadi menangis, komplain, sakit, teriak, mungkin dia marah, kesel sama batu. Jadi habis diasah, pisau itu ditajam. Dalam buku saya tulis bahwa kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lain. Jadi saya dulu pernah menjadi seorang pembantu waktu saya kuliah. Sekarang saya konsultan di Pertamina, ya, sekali training saya dibayar 7.500 US dollar. Kemudian sekarang saya juga diminta oleh Petronas. Dulu saya seorang marbot di masjid di IAIN Ciputat, UIN Ciputat. Iya, Jakarta Selatan. Dulu bahkan saya buku ini hadiah saya juga buat berdoa. Saya pernah menjadi relawan berbentuk apa, menyebar brosur, dikasih transport berapa, zaman itu lah lupa saya, menyebar brosur, masang spanduk. Tapi buat saya sukses itu milik orang hatinya luar biasa, bukan orang yang pintar, bukan orang yang misalkan S1 kalau dia hatinya nggak luar biasa, ya kerja juga susah. Bahkan profesor, itu dia profesor. Ya, tapi orang yang hatinya luar biasa, bahkan ditaruh di tempat sampah pun dia bisa jadi kaya raya. Seorang yang mungkin supir angkot, ya, kalau hatinya sempit dia mungkin enggak luar biasa, tapi orang yang hati luar biasa, supir angkot pun bisa jadi kaya raya. Karena hati itu di Quran disebutkan qalbun itu. Kalau Rasul mengatakan kalau itunya jelek semuanya jelek kan. Kalau itunya baik itunya baik. Tapi dalam Al-Quran lebih jelas lagi, dalam buku saya katakan ada kolbun marid, hati yang sakit, kolbun mayit, hati yang mati, kolbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Itu kalau kolbun salim, hati yang sehat, peristiwa ini tuh hanya sebagai tadi asahan-asahan doang. Jadi Allah sedang mengasah, yang diasah itu bukan badan kita, bukan pikiran kita, tapi hati kita. Mungkin kita seperti pisau mau menangis, menjerit, ya. Tapi tadi ada mbak ibu yang mengatakan mungkin saya harus lebih banyak zikir. Itu saya tulis, saya rasa itu salah satu tadi kita berdoanya. Jadi kita sedang diasah, ada diasahnya mungkin ya. Mungkin sudah dikasih nikmat sejak lahir sampai usia 20 tahun, nggak pernah susah. Baru dikasih sudah gini ngeluh. Ya kita bandingin mana susahnya atau mana banyak dikasih nikmat. Ada yang sudah 30 tahun nggak pernah susah, pada saat dikasih gini break kemudian mengeluh sedikit. Udah ada yang 1 bulan di sini, 3 minggu di sini ya. Allah mungkin hanya melihatnya bukan dari jauh, melihatnya dalam hati hambanya yang beriman. Oh, hamba sudah ini ya. Baru dikasih kayak ini doang kok, nggak kuat ya. Jadi saya bersyukur kepada Allah karena saya bertemu dengan orang-orang yang menekan saya. Bapak saya itu seorang tukang beca, petani di Cirebon, di Brebes itu. Dan setiap hari dia ngumpulin uang 3.000 untuk saya pesantren. Nah, itulah membuat saya kemudian mau berangkat. Saya di Jakarta dulu dikasih uang 65.000 rupiah, merantau dari naik bis. Dulu di Cirebon ada nama bis namanya Dedi Jaya. Dedi Jaya itu PO itu ya Pak. Sekarang saya konsultan di perusahaan tersebut. Jadi istri juga. Dulu saya naik bis dikasih 65.000, kemudian nggak tahu Jakarta. Cuman saya hanya tahu satu, bahwa ada Allah di Jakarta. Dan saya tahu ada masjid di Jakarta. Jadi
Sampai di Senen ada saudara pada ngojek di Ancol gitu, saya numpang, kemudian saya tanya kalau mau makan di mana. Oh, jualan aku aja, biasa jualan sebulan di jalan aku saya kumpulin buat modal untuk kuliah. Saya tanya YN di mana, YN dari Senen naik aja bis, turun aja di masjid. Ternyata saya turun di Masjid Al Azhar, kan karena masjid Al Azhar ya. Sekarang Al Azhar, seluruh Al Azhar minta saya menjadi konsultan kurikulum. Dulu saya turun di sana bengong 97 ya, ke 97 ya. Kemudian saya nyari lagi di masjid, saya melamar di masjid sebagai tukang kebersihan, ditolak. Jaga WC ditolak, karena di sana tuh Jakarta yang nyari kerja susah ternyata. Even itu kerjaan jadi office boy. Terus akhirnya saya tidur di lantai selama 3 bulan, membuat saya batuk, berdarah, sakit paru-paru. Tapi saya menterapi penyakit saya, kemudian menghiling terapi penyakit saya. Sekarang alumni saya udah 40.000 di Asia. Hongkong mungkin baru pertama kali saya ke Hongkong, tapi Brunei, Singapura, bahkan Paris, kemudian di Qatar, di Amerika. Dan saya bersyukur ya bisa diajak pertama kali ke Pak Ahmad, tapi saya yakin ini bukan yang terakhir. Saya bertemu banyak orang yang saya rasa nasibnya mungkin saya lebih parah, tapi mungkin hati saya lebih luar biasa. Jadi saya lebih luar biasa. Ketika orang menghina saya hanya bilang terima kasih Allah, saya maafkan dia. Ketika orang kemudian menganggap saya remeh, makasih Allah, saya tambah. Ketika orang kemudian merendahkan saya, terima kasih Allah, saya kuat. Ketika saya lagi sulit, saya pernah tiap hari itu waktu zaman kuliah hanya kadang Senin Kamis puasa karena emang gak punya uang. Tapi saya selalu mengatakan terima kasih Allah, saya bisa sehat, saya kaya. Jadi ternyata di Ibrahim itu, surat Ibrahim bahwa la in syakartum la zidanakum. Barang siapa bersyukur ditambah nikmat, itu saya buktikan karena saya percaya nggak ada jadi Allah yang palsu. Pada saat saya sakit, saya akan katakan makasih Allah saya sehat. Pada saat saya dibenci, makasih Allah saya balikin semua. Dan ternyata Allah itu senang kepada hambanya yang pandai bersyukur. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang diuji kayak gini, Allah sedang tersenyum aja. Siapa hambaku yang pandai bersyukur? Ada orang pada saat lagi nunggu gini, aduh capek banget sih, lama banget. Ada yang kemudian dalam sholatnya, terima kasih ya Allah, bisa saya dulu. Dia sudah husnuzon duluan kepada Allah. Dia sudah positive feeling kepada Allah. Dia sudah positive thinking kepada Allah. Itu Allah tuh senang banget sama hambanya yang pandai bersyukur itu. Jadi dalam ruang-ruang ibadah, ruang sholat, ada orang yang kalau berdoa, ya Allah, gimana sih? Doanya udah bener nyebut nama Allah, tapi hatinya tuh komplain, hatinya tuh mengeluh, hatinya tuh menggerutu, hatinya tuh dia marah. Kalau mungkin Tuhan itu manusia, dia mau marah gitu. Karena Tuhan itu nggak ada wujud yang dia lihat, jadi dia bingung harus bagaimana bahasanya tuh. Ini gimana sih? Udah lama kok dan gini. Tapi orang yang menemukan Oma dalam one minute dia hanya pada saat momen kayak gini itu sebenarnya momen yang paling indah. Allah sedang menyentuh hati kita sambil pada saat sholat terima kasih. Kalau kita mungkin di rumah anak kita sedang sakit di kampung sana, kita lawan dengan kalimat terima kasih Allah anak saya sehat. Pada saat kita sedang dibenci oleh majikan, terima kasih Allah majikan saya baik. Karena yang punya hati orang itu bukan kita, Tuhan Allah. Ya, wah itu bisa dipraktekkan. Jadi teman-teman nanti ya, ini ilmu dari Seven Awareness. Sebenarnya training Seven Awareness ini salah satu buku aja Pak Fauzi ya. Tapi teman-teman mungkin baru kenal buku ini, baru tahu saya. Jadi saya mengalami hidup yang dramatis sebenarnya dari kondisi nol. Dan saya bersyukur banyak orang-orang yang awalnya mungkin nggak suka, tapi buat saya suka pisau. Di asa. Kalau hati kita kerdil, hati kita sempit, kerja dimanapun kita nggak akan bisa jadi. Yang membuat Anda jadi adalah hatimu yang luar biasa. Setelah kembali ke Indonesia, bahkan menjadi seorang yang kerja hanya buka kelontong aja. Kalau hati luar biasa, maka berkah, rezeki, semua dapat kita dapatkan di sini. You kerja di Amerika pun digaji 15.000 pun, kalau hatinya sempit, Allah sudah buktikan tetap dia akan merasa kurang. Jadi kalau hatinya luar biasa, ya, bahkan pekerjaan itu menjadi sebuah ibadah yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Ya. Momen masa-masa break atau masa iklan ini lagi iklan kan kalau gitu. Nah, iklan ini dijadikan sebuah preparing buat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan dulu waktu zaman sulit atau masa-masa seperti ini, kita selalu melakukan istilahnya 3S ya Muhammad ya.
pertama adalah saya selalu sikap. Sikap itu adalah kalau bahasa agama akhlak, kalau bahasa Inggrisnya adalah attitude, sikap ya. Jadi saya selalu menjaga sikap saya seperti orang yang bahagia. Jadi nggak ada ibaratnya pada saat saya nggak bisa makan pun kayak kesel sama orang atau sebel sama orang, saya sebisa mungkin menjaga senyum, menjaga salam, menjaga semangat. Ini orang kayaknya kamu tuh kayaknya kok enak ya. Pada saat orang melihat saya enak itu adalah doa buat saya. Kemudian yang kedua, saya selalu sedekah. Memang saya sedikit berbeda ya. Dari zaman susah, saya selalu kalau punya uang misalkan 1 juta, saya pasti potong 10% buat sedekah. Jadi entah itu ke siapapun ya. Jadi saya meniatkan diri saya. Dan sampai sekarang, jadi sekarang apa yang sekarang saya ajarkan pun dipraktekkan oleh anak saya masih TK. Jadi kalau anak saya dapat uang dari saya 10.000, dia akan ribunya taruh di kotak. Karena yang namanya sedekah itu bukan knowledge, bukan pengetahuan. Sedekah itu adalah habit, kebiasaan. Mungkin orang tua teman-teman pernah di kampung sana yang gak punya uang, tapi di kedai diketuk, tok, ada pengemis gak punya uang, lari ke tetangga, minjem dong duitnya, saya kasih buat pengemis. Dia bukan pengetahuan. Kita semua tahu sedekah itu baik, berzakat itu baik, kita tahu bahkan zakat wajib. Tapi kalau belum muncul habitnya, kebiasaannya itu kadang-kadang alasannya banyak. Jadi harus dibiasakan. Nah, adanya dompet duafa ini pada saat momen gini justru lakukan sedekah, itu salah satu pembuka rezeki. Dan yang terakhir saya selalu yang saya sebut tadi selalu afirmasi. Afirmasi itu bahasa training sebenarnya selalu bersyukur. Jadi pada saat saya susah, saya ucapkan kebalikannya. Terima kasih ya Allah, saya bahagia. Terima kasih ya Allah, saya ikhlas. Mungkin buat yang pertama agak sulit. Yang sulit itu adalah otak kita nolak. Tapi pada saat hati kita sudah siap, itu nikmatnya luar biasa. Seorang teman saya yang kemudian mungkin dizolimi oleh suaminya, mungkin dia dendam luar biasa pada saat dia berangkat mungkin ke Hongkong atau kerja. Ya, dia kerja dengan kesel di hati. Seorang teman yang lain mungkin dizolimi oleh suaminya, bercerai, sebelum berangkat dia katakan terima kasih ya Allah, saya ikhlaskan, saya maafkan. Berangkat sama-sama kerja, yang satu dapat duit, tapi kesel, yang satu dapat duit, bahagia, ya, dia dapat banyak manfaat karena ikhlas tadi. Karena keikhlasan itu adalah rahasia yang paling hebat. Dalam buku saya yang lain, pernah suatu hari iblis pada saat mau diusir oleh Allah di surga, iblis kemudian berjanji dalam Al-Quran bahwa silakan kau ganggu semua hamba-hambaku, aku akan ganggu semua hamba-hambamu. Gitu. Kemudian kata Tuhan silakan. Kemudian ya udah, saya akan ganggu semuanya, kata iblis, kecuali hamba-hambamu yang mukhlisin, yang tidak bisa kami ganggu, hamba-hambamu yang ikhlas, yang tidak bisa saya ganggu. Jadi pada saat kita sedang ada masalah yang paling berat, satu ilmu yang harus kita tanamkan adalah ikhlas. Kalau kita sudah dapat itu, justru kita malah dapat sebaliknya. Jadi pada saat kondisi ini malah kita misalkan mengeluh, nggak sabar, menggerutu, komplain atau apapun, nggak menyelesaikan masalah. Sambil menunggu kita, alangkah baiknya menikmatinya dengan ikhlas, diisi dengan yang positif, kemudian sambil kita lakukan 3S tadi, sikap kita positif. Sikapnya positif pasti terjadi hubungan di sini, saling sapa, tetap enak kan, komunikasi juga lancar. Kedua adalah sedekah, tetap bisa melakukan. Ya. Kita kalau yang lagi bekerja sedekah kan biasa. Tapi dalam posisi yang tetap sedekah itu yang luar biasa kan. Ya. Kemudian yang terakhir selalu bersyukur. Jadi ini ya kuncinya. Nanti kalau sholat apapun, sholat malam atau pagi atau sholat lima waktu, berdoa kepada Allah dengan hati yang bergembira. Ya Al-Quran itu innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla la takhafu wa la tahzan wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang selalu mengatakan Allah Tuhan kami dan selalu istiqomah, konsisten, maka Allah akan kirim malaikat dan membisikin ke telinga dia, la takhaf wa la tahzan, hai hambaku, jangan takut ya, jangan sedih ya, kata malaikat. Ya, wabsiru gembira, karena akan dijanjikan surga sama Allah, baik surga di dunia itu bahagia maupun di akhirat. Jadi ketika kita kemudian sambil berdoa, terima kasih ya Allah, anak saya sehat di rumah. Mungkin waktu kita berdoa lagi sakit dapat telepon, tapi kita afirmasikan. Lagi sulit, terima kasih Allah, saya bisa kerja dengan cepat. Terima kasih Allah, bisa saya turun dengan cepat.
itu yang merubah itu bukan kita. Allah yang mengubah puzzle-puzzle yang sulit, administrasi yang sulit, yang mustahil, yang apapun dulu tetap jadi mudah. Tapi melakukan 3S tadi ya, sikapnya tetap positif ya. Kemudian kedua sedekah, yang ketiga selalu bersyukur. Jadi doanya tuh selalu awali dengan kalimat yang positif tadi, selalu kalimat yang positif, sehingga kemudian Allah senang banget kepada hamba-hambanya. Oh, orang ini lagi baik juga ingat aku, lagi susah juga ingat aku, tapi tipe inilah yang selalu bersyukur. Nah, ini bisa dipraktekkan. Nanti kalau pulang juga sama, kalau pulang ke Indonesia mau bisnis apapun selalu bersyukur pada Allah, terima kasih Allah, saya bla 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 dan sebagainya. Itulah yang mungkin sekilas. Jadi yang kalau tadi pisau tadi diasahnya oleh apa? Oleh batu. Jadi pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lain. Jadi semua ini yang sebenarnya sedang diasah biar hatinya luar biasa. Semoga pada saat tadi udah sharing semua, kita semua hati kitanya lagi posisinya kolbun salim nih, bukan malah kolbun marid atau sakit atau kolbun mayit. Ini kalau kolbun marid sudah keselnya luar biasa, sudah berikir lama majikan, kesel majikan masih kita bawa sampai sekarang. Itu malah membuat kita akhirnya nggak bisa ikhlas. Jadi semoga pertemuan singkat ini bermanfaat ya. Dan saya juga nggak menyangka juga bisa ketemu dengan teman-teman, karena Pak Fauzi nggak cerita juga mau apa namanya ketemu dengan seperti ini. Tapi pertemuan singkat ini semoga kita bisa bersilaturahmi lagi nanti lebih lanjut ya. Jadi kalau rajin di Facebook atau apa, bisa saya di Nanang Kosi Yusuf ya, bisa klik Nanang Kosi Yusuf, bisa sharing di friend ya, di Facebooknya atau di Twitter di Nakoy. Saya itu nama ini Nanang Kosi Yusuf ya. Kalau di Google klik aja Nanang Kosi Yusuf, pasti ada network langsung ke website saya dan sebagainya. Jadi saya terima kasih bertemu hari ini ya, nggak disangka teman-teman Hongkong sudah banyak bertemu ya. Jadi Pak Ahmad dulu salah satu angkatan saya waktu saya menjadi sukarelawan dompet duafa menyebarkan tebar kurban. Jadi Pak Ahmad salah satu orang yang menyaksikan bagaimana saya berubah dari nol, dari zero ya sampai hari ini seperti ini. Kuncinya tadi itu ya, saya selalu melihat apapun positif ya. Masa-masa seperti ini adalah masa-masa break yang sebenarnya kalau permainan jong kacang itu ditekan sebelah sini sedang biar kita apa? Nah, bener nggak? Ya. Breaking 1 bulan biar apa? Naik. Kalau pondasinya bener. Coba kalau pondasinya rusak, kita kan makin apa? Jatuh. Ya, dikasih break malah bukan makin naik, keimanannya bukan makin naik, semangatnya bukan makin naik, kebaikannya bukan makin naik, kemuliaannya, tapi makin buruk, makin buruk, makin buruk, makin buruk, makin buruk. Itu Allah sedang punya pesan sederhana, biar kamu makin naik nih, imannya makin naik, sabarnya makin naik, akhlaknya makin baik, sedekahnya makin baik, semuanya makin baik, ingat sama orang tua yang makin baik, ya, semoga fondasinya kuat. Jadi, terima kasih, semoga pertemuan kita ini bermanfaat ya, dan diingat bahwa ya kalau hatinya luar biasa, hatinya nih luar biasa itu artinya apa? Luar biasa sabar, luar biasa ikhlas, luar biasa semangat ya, luar biasa memberi, luar biasa senyum, semuanya luar biasa. Insya Allah sukses itu nggak jauh dari milik kita. Saat kita bertemu di Indonesia ya, bisa sukses juga, bisa berkumpul lagi ya Pak Ahmad dengan keluarga ya, dan itu yang mungkin ingin saya bagikan. Jadi apa yang sedang terjadi ini lagi biasa aja. Tadi saya majikannya jahat atau kasar dia, itu sedang biasa, kayak batu lagi biasa, itu lagi biasa, ya ada lagi apa, semua biasa. Jadi semuanya itu positif. Kayak mahasiswa punya dosennya dosen killer. Ya, itu kan sama juga, ada gurunya yang kasar itu juga sama. Jadi semoga ini tidak membuat kita menyerah ya, tidak membuat kita putus asa. Tuhan mengatakan tadi, ayo gembira karena ada kesempatan yang baik, makin khusus sholatnya ya. Jadi terima kasih buat teman-teman, Pak Fauzi, Pak Ahmad, Pak Duafa, dan semua teman-teman ini. Tadi saya dapat sharing dari Pak Ahmad. Jadi baliknya dompet duafa itu sangat luar biasa. Semoga kita juga doakan, semoga dompet duafa juga semakin sukses, berjaya, sehingga bisa membantu teman-teman di Indonesia, amin ya, dimanapun ya. Terima
Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.